Bagaimana pendapat Ustadz? Saya bekerja di Malaysia dengan menggunakan pasport melancong. Awak boleh ditangkap, masuk lokap. Nasib baik tak tulis nombor telefon. Ada orang Pakistan, orang Bangladesh berdoa di samping Kaabah. Ya Rabbi, syugul mapi, iqamah mapi. Ya Allah, kerja tak ada, visa pun dah habis. Polis di belakang. Itu maka doa yang kuat-kuat. Itu bila doa tu yang khas untuk kita, yang kuat-kuat. Doa nak dapat sakratul maut, husnul khatimah, elok kuat. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, elok kuat. Tapi ada masanya doa tu tak boleh kuat-kuat. Termasuklah doa awak tak boleh kuat. Tangkap polis baru tahu. Ya Allah, belum juga lagi dapat jodoh ya Allah. Awak belum kahwin ke, kata dia. Ati Allah, taat kepada Allah. Wa ati'ar Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri. Kita hidup di negara. Negara ni ada sultan, ada raja, ada menteri besar, ada prime minister, ada peraturan perundang-undangan. Maka kita mesti ikut. Jangankan di negara orang lain, di negara kita pun, tempat lahir kita, bangsa kita pun, bila kita langgar, kita kena juga. Saya, walaupun saya ustaz, saya bawa kereta, tak ada lesen, tak pakai helmet, datang polis. Awak dah langgar pasal ini, ayat ini, ayat ini. Macam mana ni? Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan dua perkara sahaja. Hanya dua saja, Quran dan sunnah. Lain daripada itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Kita hidup di dunia, ada aturan. Mereka bermesyuarat. Hasil mesyuarat ulil amri tadi, mesti masuk, ada pasport, mesti masuk. Saya datang, masa nak cop, ditanya, di KLIA 1. Awak nak ke mana? Nak Kuala Lumpur. Ada surat jemputan. Nak buat apa? Nak buat kerja ke berapa hari? 3 hari. Nak buat kerja ke? Tak, nak tazkirah. Awak ikut tazkirah ke bagi tazkirah? Dalam hati saya, awak tak tengok YouTube ke? Perempuan Islam pakai hijab. Lama saya fikir, nampaknya dia selalu tengok Ustaz Azhar Idrus lah. Dia tak tengok saya. Mana surat jemputan? Saya tunjuk handphone, saya tunjukkan. Ni dia tengok. Oh, hari Ahad awak di TV Al-Hijrah. Ya. Awak bagi tazkirah ya. Awak masuk TV lah kan? Ini salah. Datanglah kawan dia sebelah lelaki. Kata, itu Ustaz Somad tahu kata. Saya ada dua dalam hati saya. Pertama, mungkin dia tak suka tazkirah. Yang kedua, mungkin saya terlampau muda untuk disebut Ustaz Somad. Tapi baiklah saya pakai nombor 2 itu. Ini kisah nyata. Mudah-mudahan dia tonton cakap saya. PNS dosen. Wah, ini kesempatan. Pokoknya saya suka betul. Tas. Ikut tes dosen 30 orang. Saya pun ikutlah tes dosen sebanyak 30 orang. Tes pertama, seleksi berkas. Pak, saya cocok nggak jadi dosen? Kata dia, Mbah, kalau kamu mau ikut tes dosen harus S2. Dia nggak yakin saya S2. Saya buka tas saya tunjukkan ijazah saya. Nih ijazah S2. Dia buka, dia lihat satu-satu. Apa ini? Karena isinya tulis Arab semua. Akhirnya setelah dia baca, dia lihatkan ke atasannya, diterima.
Ada satu lagi Pak, belum. Apa? Surat keterangan sehat. Dia sangka saya sakit. Enak aja. Saya pergi ke puskesmas. Oh, saya mengurus surat sehat. Untuk apa? Mau tes dosen. Ya, sebentar ya. Keluarlah perawat dari dalam. Anak gadis. Dia bawa balon kecil warna hitam. Sebentar ya Pak. Sebentar ya, dia pasang sini. Ini periksa apa nih? Periksa jantung. Jantung saya berdebar keras. Akhirnya dia periksa-periksa. Bapak darahnya normal. Jantungnya normal, sehat. Surat sehat. Nah, saya mau cepat-cepat pulang ke kampus. Mau saya tarik itu surat sehat. Dia tarik juga. Saya narik, dia tarik. Ternyata bayar dulu. Di Mesir yang namanya surat sehat gratis. Ternyata di negeri ini gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman, tapi surat sehat bayar. Wah, akhirnya saya ambil duit 25.000. Nah, dah, ini surat sehat saya. Bapak memang sehat, tapi ada satu lagi yang belum. Apa lagi? Surat keterangan berkelakuan baik. Ya Allah, ya Rabbi. Masa sesoleh ini teroris? Ada tampang-tampang teroris? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia bilang saya ekstrim. Siapa bilang Soman ekstrim? Soman itu es krim, bukan ekstrim, lembut dan manis. Akhirnya saya pergi ke kantor polisi. Pak polisi, masa saya ini diada? Coba buatkan. Akhirnya keluarlah surat bahwa Abdul Somad tidak pernah terlibat G30 SPKI dan dia tidak teroris dan dia benar-benar pelajar S2 dari Maroko. Dicap. Akhirnya saya pun ikut tes. Gimana Pak? Saya sudah lulus. Lulus. Alhamdulillah. Jangan senang dulu. Baru lulus tes seleksi berkas. Apa tes lagi? Tes 200 soal. Banyak betul. Berapa lama? 2 jam. 60 menit tambah 60, 120. Soalnya 200. Berarti satu soal nggak sampai 1 menit. Saya pun masuk ke ruangan. 50 soal bahasa Arab. Nah, selesailah. 50 soal bahasa Inggris. Selesai. 100 soal tes potensi akademik. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tini menjaga di waktu pagi karena dia kuliah di waktu sore. Tono bekerja di waktu sore maka dia menjaga di waktu malam. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama? Kita belajar jauh-jauh. Di Maroko 2 tahun, di Mesir 4 tahun. Pulang pertanyaannya Tono, Tini, dan Tony. Apa ini soal nggak berkualitas? Karena sulit saya lewatkan, saya jawab yang mudah. Yang sulit saya lewati, yang mudah saya jawab. Waktu masih ada, yang sulit-sulit saya jawab. Akhirnya semua selesai, saya pun keluar. Teman-teman saya semuanya begitu. Saya tanya, ente kenapa? Aku nggak bisa jawab semua. Kenapa? Waktuku habis. Siapa yang menghabiskan? Tono, Tini, dan Tony. Apa waktu ente habis oleh Tini, Tono, dan Tony? Akhirnya keluar pengumuman. Yang lulus tes seleksi 200 soal, Abdul Somad. Lulus saya. Saya tanya, gimana Pak? Saya sudah bisa jadi dosen. Masih ada tes lagi Abdul Somad. Tes apa? Tes mengajar. Karena banyak orang berilmu, nulis hebat, tapi nyampaikan di depan orang banyak nggak bisa. Ketika disuruh ngomong depan orang banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dosen harus bisa ngomong di depan orang banyak. Maka dibuatlah lokal jebakan. Di dalam ada 20 orang, ada tim pengawas, ada tim penilai, ada tim pemantau. Saya pun masuk ke dalam. Dia kira saya takut dengan 20 orang. Saya kan biasa khutbah Jumat. Saya masuk ke dalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya mahasiswa-mahasiswi sekalian? Sehat semuanya? Sehat. Pagi ini saya akan menjelaskan hadis karena kebetulan saya adalah dosen hadis. Hadis itu adalah ma'udhifa in Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuliqatin min ba'di wafatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Kira-kira paham semua?
satu mahasiswi, saya yakin ini sudah disetting. Ada satu mahasiswi kayaknya dia mau buat saya grogi, dia ngeliat saya. Lihat saya pura-pura nggak ngeliat aja. Tapi pas saya lihat lagi dia ngeliat tuh. Akhirnya saya gini kan. Nah, selesai. Tet, waktu habis, saya keluar. Pengumuman yang lulus tes mengajar Abdul Somad. Lulus saya. Tes lagi, ternyata tesnya nggak habis-habis. Hidup ini penuh dengan tes. Tes. Berani hidup, berani tes. Takut tes, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Habis itu tes lagi. Ini tes apa? Ini tes yang terberat Abdul Somad. Apa namanya? Berjumpa dengan guru besar, profesor. Gimana bentuk guru besar itu? Ternyata guru besar itu sama kayak guru kita, guru. Cuman besar dia memang. Besar. Besok datang jam 7.30. Jam 7.30 dia suruh datang, jam 7 saya sudah di lokasi. Saya orangnya on time. Jam 7 saya sudah di lokasi, naik di lantai 5, saya lihat dinding-dinding. Visi misi. Moto belajar dia perjasa. Ilmu didapat, iman melekat, bermanfaat di masyarakat, selamat dunia dan di akhirat. Nah, selesai itu langsung dipanggil. Peserta nomor 003 diharap maju dan masuk ke dalam ruangan. Saya pun masuklah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Kamu mau jadi dosennya? Iya Pak. Apa visi misi Anda? Bila saya lulus nanti saya akan mendidik masyarakat Riau, akan menjadi masyarakat religius, menjadi tuan Melayu yang religius dunia akhirat dan selamat, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 2020 menjadi tuan rumah bangsa Melayu yang religius dan agamis. Padahal itu baru. Kadang orang ikon ndak ada amu mai ke masaji. Inyo ke masaji kalau pulang kampung, pulang dari Pekanbaru Riau, pulang dari Jambi, pulang dari Palembang ke kampung halaman kan Raya Idul Fitri. Awak buka buku catatannya, singgah ke masaji, singgah ke masaji, singgah ke masaji, singgah ke masaji. Keterangan buang air kecil. Ba'a orang. Oleh sebab itu maka ada orang-orang nan semua duit ke masjid cuma 2 kali. Nampak tamu waktu akad nikah. Deinyo akad nikahnya di masjid. Nang kedua waktunya mati langsung jenazah ko di muka imam. Orang nanda amo di belakang imam diangku sombong, maka dibuat jenazahnya langsung di muka imam. Labiah muka pula inyo dari imam le. Usolli ala hazihil janazah arba'at takbiratin fardal kifayah lillahi ta'ala. Rakaat pertama. Iko kan jenazah Pak Ustaz, ndak ada rukuknya. Khusus untuk orang iko awak buat rukuk. Dek banyak dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masjid yang sudah megah, iko masjid luar biasa. Lampunya cuba pandang, rancak mana, mimbar berwarna hijau. Kebetulan ambo memang suka warna hijau, maka surban ambo hijau dan iko pula mimbar hijau. Nabi kubahnya warna hijau. Dan dalam Quran disebut bahwa pakaian orang nan masuk ke dalam surga itu berwarna hijau. Sundusin khudrin wa istabrak, sutra berwarna hijau. Maka kece Imam Al-Ghazali, kalau ingin mata iko awet tahan lama, pandanglah nan berwarna hijau. Maka Ustaz dari tadi memandang ke siko, dek di siko anak yang hijau. Nah kalau itu awak tukar pandang ke situ. Maka bapak besok pergi ke kantor, berilah kepada istri duit yang berwarna hijau. Kalau istrinya komplain, manga udah kok indak nan merah kok kecek Ustaz sakit mata awak juga. Maka nan hijau saya lah agam. Malah dapat dalil awak kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam masjid kok karpetnya hijau,
dindingnya hijau, mimbarnya hijau, hati awak tenang, masuk ke dalam masjid, solat berjamaah. Malam tadi ada pula orang nambah tanya di Hotel Sakura Syariah, Ustaz Somad, yo, laki-laki solat di rumah bagaimana Pak Ustaz? Laki-laki yang soleh solat di masjid. Laki-laki nan solat di rumah, laki-laki solehah. Nah kau pulang dari siko, balikan telekong mukena, bungkus pakai karateh kado, agih ke suami masing-masing. Iko ada oleh-oleh dari Ustaz Somad dari Pekanbaru. Kana je Ustaz kau kambo. Yo, apa isinya? Cubalah udah buka. Dibukanya, manga isinya telekong sebab udah laki-laki solehah. Man taraka salata muta'ammidan, siana meninggalkan sembahyang 3 kali baturi-turi hari Jumat, taba'allahu ala qalbi, maka Allah mengunci pintu hatinya. Nampak tamu tak kunci di badan awak ko hati. Khatamallahu ala qulubihim, hati tak kunci. Wa ala sam'ihim, talingo tak sumbek. Wa ala abasarihim, mato tak tutui. Nampak tamu hati tak kunci. Nang kedua talingo tak sumbek. Nang ketiga mato. Maka komplitlah penderitaan. Manga ceramah ustaz tak masuk ke talingo. Dulu ada pepatah, masuk talingo kanan, keluar talingo kiri. Andai masuk 10, keluar 9, masih ada nanti sangkut cie. Tapi kini 10 dari kanan, keluar juga dari kanan, tak masuk sama sekali. Dek apa? Talingo tasumbek. Oleh sebab itu maka jangan meninggalkan solat. Itu solat Jumat itu baag dengan solat nan lain, maka kafir. Kafir. Orang nak meninggalkan solat kau kafir. Man taraka salata muta'ammidan, siapa meninggalkan solat sengaja, faqad kafara, maka kafirlah inyo secara nyato, jiharo, nyato. Maka anak-anak gadi, pegawai-pegawai korprinan alun menikah, sebelum menikah fit and proper test. Nampak tamu syaratnya sembahyang, solat. Tanya ke Pak Sekda, sampaikan ke Pak Kepala Dinas, ke Pak Inspektorat Jenderal Irjen, iko karyawan apa sembayang apa enggak. Alhamdulillah, dia ini orangnya baik, selalu saya jumpa di masjid. Ngapain dia di masjid? Parkir oto. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa senangnya hati. Lamoi duit banyak diraso, jauh bajalan banyak dicalia, lamo jadi ustaz banyak nan curhat. Ko banyak ibu-ibu nan curhat ke ambo, Ustaz Somad, ambo ikon ndak ada kurangnya, rumah gadang, oto mewah, tapi ndak ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Dek apa? Suami ambo indak sembahyang. Nasib ambo bantu orang saranjang joba biutan. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka beruntung bertuah ni anak-anak muda banyak. Anak-anak muda yang ganteng, yang solat di masjid. Malam tadi nan menyambut ambo di Hotel Sakura, anak-anak muda. Subuh tadi nan sembayang di siko, anak-anak muda. Pengajian kini, anak-anak muda. Ada pula orang-orang tua, tapi casingnya tua, signalnya muda. Kau luar biasa. Jamaah di Kabupaten Agam luar biasa. Kalau ustadznya biasa di luar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semua berawal dari masjid. Anak-anak ketek nan lah tiba di masjid dibawa oleh apa amaknya, alhamdulillah. Manga disabui oleh Sultan Turki Utsmani Muhammad Al-Fatih nan membebaskan Konstantinopel. Kalau di masjid masih ada anak ketek berlari-lari, menjerit-jerit, berteriak-teriak, bersyukurlah. Maknanya apa? 20 tahun nan akan datang, masjid masih ramai orang nan sembayang berjamaah. Dek anak-anak ko awak bawa dari ketek. Tapi membawa anak ketek,
nan lah mumayyiz. Anak kau dibagi 3. Nan pertama sobi sampai tahun ke bawah. Nan kedua mumayyiz sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nan sesudah itu awal akil baligh, namanya amrad. Pertama kali tumbuh jangwitnya, itu namanya amrad, pakai dal. Nan mumayyiz itu bisa dibawa ke masjid. Adapun nan sobi tidak bisa. Nan sobi kok sampai tahun ke bawah. Ciri-cirinya kalau awak suruhnya diam, inyo pulo nan meletak tangannya ke mulut. Ikon tidak bisa dibawa ke masjid.